Mari mengenal dan memanfaatkan aspek biologi, yaitu musuh alami, dari hama tanaman jagung. Tanaman jagung sebagai komoditas pangan, menjadi sumber pangan yang kaya karbohidrat dan protein nabati. Tak heran, tanaman ini banyak dijumpai di berbagai negara. Tanaman jagung, atau Zea mays, memiliki kandungan lengkap, seperti 22,8% karbohidrat, 3,5% protein, dan 1% lemak, serta masih banyak vitamin, atau mineral yang tentunya dibutuhkan tubuh. Namun dengan banyaknya kandungan vitamin dan zat lainnya yang bermanfaat di jagung. Dalam budidaya tanaman jagung, yang dilakukan secara intensif, dan berkesinambungan, seringkali faktor pembatas yang dominan adalah gangguan hama, dan penyakit tanaman. Serangan hama, maupun penyakit dalam kondisi tertentu, bukan saja membuat masalah yang merepotkan, tetapi bisa membuat kegagalan panen, yang berarti kerugian bagi petani, bukan hanya secara materi, keuangan, tetapi juga waktu, dan kerugian imaterial. Dan umumnya petani sudah mengenal gangguan hama, dan penyakit yang menyerang tanaman yang dibudidayakannya. Selanjutnya, selain kita perlu mengetahui hama dan penyakit yang menyerang tanaman jagung kita juga dipandang perlu untuk mengenal, dan mempelajari serta memanfaatkan musuh alami dari hama dan penyakit tersebut. Karena pada dasarnya, hama pengganggu tanaman jagung, sudah ada pengendalinya, yang disebut sebagai musuh alami, baik berupa predator maupun parasit. Untuk itu, mari kita mengenali 4 musuh alami tanaman jagung. Berikut ini. 1. Laba-laba. Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku, atau arthropoda, dengan 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, tak bersayap, dan tak memiliki mulut pengunyah. Semua jenis laba-laba, digolongkan ke dalam ordo Aranae, dan dimasukkan ke dalam kelas Aranida. Laba-laba merupakan hewan berbuku-buku. Pada tungkai terdapat duri-duri yang panjang dengan mata berbentuk segi 6 dan berwarna hitam gelap. Laba-laba merupakan agen biologi yang sangat potensial dalam pengendalian hama serangga pada pertanaman jagung. Hewan ini sangat aktif memburu kutu daun, baik mizus maupun apit, dan memakan semua fase metamorfosis hama sasaran. 2. Kumbang koksi, atau beimo-beimoan. Kumbang ini berasal dari famili Coccinellidae. Sejak fase larva dan imagonya, serangga kecil ini sudah memakan kutu daun, baik Apis gossypi maupun Mizus persicae. Kumbang koksi adalah salah satu hewan kecil anggota ordo Coleoptera. Mereka mudah dikenali karena penampilannya yang bundar kecil dan punggungnya yang berwarna-warni, serta pada beberapa jenis yang memiliki bintik. Ada sebagian orang yang menyebut kumbang koksi sebagai kepik karena ukurannya dan perisainya yang juga keras. Namun kumbang ini sama sekali bukan dari bangsa kepik atau Hemiptera. Serangga ini dikenal sebagai sahabat petani, karena beberapa anggotanya memangsa serangga hama seperti kutu daun, apis, dan apit. Pada semua fase metamorfosis. 3. Belalang hijau, atau belalang kayu. Belalang hijau, atau belalang kayu, adalah serangga herbivora yang terkenal sebagai serangga dengan kemampuan melompat mumpuni. Hewan ini sering hinggap, dan memakan serangga hama pada tanaman jagung, yaitu kutu daun dan apits. Phalanga nigricornis, atau yang sering disebut sebagai belalang kayu, merupakan serangga dari ordo Orthoptera, dan famili Acridae. Serangga ini memiliki fase hidup telur, nimfa, dan dewasa. Metamorfosis tidak sempurna. Walaupun demikian, ada banyak spesies dari belalang yang juga memakan daun, sehingga menjadi parasit bagi tanaman, terutama jenis Locusta migratoria. 4. Semut hitam, Black Ane. Serangga ini, termasuk serangga sosial yang luar biasa, di mana sang ratu bisa menghasilkan pekerja lebih dari 100.000 per hari. Serangga predator ini menyerang ulat dan kutu pada tanaman jagung, khususnya dari jenis Lepidoptera, seperti FAW, dan Heliopeltis. Juga memakan kutu-kutuan. Biasanya, kemunculan serangga predator ini setelah hama muncul. Sehingga untuk beberapa daerah, serangga predator ini dianggap sebagai hama sekunder, terutama karena jumlahnya yang banyak. Demikian dan semoga bermanfaat.